Halo Bapak Ibu, selamat datang di channel YouTube Rizky Nur Ahmad ya. Pada video kali ini kita akan menjelaskan kembali itu bagaimana penggunaan aplikasi Kobo Toolbox ya dalam penelitian atau dalam kegiatan pengumpulan data survei ataupun pengumpulan data penelitian ya. Nah, di sini penggunaan aplikasi Kobo Toolbox dalam pengumpulan data survei atau penelitian ya. Ini adalah salah satu materi yang dibawakan oleh Ibu Dr. Umi Kalsum ya, SKM MKM pada kegiatan workshop analisis data dan publikasi ilmiah itu pada tanggal 12 November 2024. Itu yang pada saat itu di Hotel Rumah Kito kalau tidak salah ya. Nah, jadi di sini saya akan membuatkan video lengkapnya. Itu mulai dari nanti kita mendaftar akunnya, kemudian sampai ke bagaimana cara mengunduh datanya. Nah, jadi yang pertama kita akan lihat dulu ya, alasan beralih ke pengumpulan data tanpa kertas ya. Nah, sekarang ini kan semakin berkembangnya teknologi, kemudian juga bisa menghemat waktu dan biaya, kemudian bisa waktu ya, menghemat waktu, kemudian bisa mengumpulnya itu lebih akurat dan juga tersimpan dengan aman, mengurangi penggunaan kertas dan limbah. Nah, dan juga misal pada saat pandemi itu juga ini ya, juga memudahkan pengumpulan data, juga meminimalisir kesalahan dalam proses pengumpulan data dan pengolahan data nantinya. Apa sih itu Kobo Toolbox? Nah, kalau dari situs resminya Kobo Toolbox itu adalah alat gratis dan open source ya, yang bisa untuk membangun atau membuat formulir berbasis web dan pengumpulan data di lapangan. Nah, ini hampir seperti Google Formulir ya. Nah, namun di sini bisa di mana saja, kapan saja, bahkan tanpa koneksi internet. Nah, jadi tanpa koneksi internet ini adalah kelebihan dari Kobo Toolbox ya. Nah, bagaimana perbandingan Kobo Toolbox dengan Google Form? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Nanti saya akan cantumkan link download file PDF-nya nanti di deskripsi video ya. Nah, secara umum ya kita paling paling jelas yang paling umumnya ya itu eh, pada saat koneksi internet ya. Kobo Toolbox itu bisa tanpa ada koneksi internet ya. Nah, oke, sebelum kita mulai praktek, jangan lupa Bapak Ibu siapkan koneksi internet yang baik ya, akun Gmail, kemudian baterai laptop atau baterai HP, dan juga kopi dan teh hangat ya, biar kita tetap semangat. Oke, siap Bapak Ibu. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah membuat akun Kobo Toolbox, kemudian membuat projectnya, membuat kuesioner atau surveinya, kemudian bagaimana cara membagikannya, bagaimana cara mengisinya, melihat data yang sudah terkumpul, dan cara mengekspor datanya nanti. Oke. Nah, yang paling penting itu ya nanti pada saat membagikan dan mengisinya ya Bapak Ibu ya. Nah, jika sudah punya akun, maka Bapak Ibu bisa pilih menu sign in ya atau login ya. Nah, namun jika belum mempunyai akun, maka pilih buat akun atau create akun ya. Yang pertama Bapak Ibu klik di ini ya, di website resminya Kobo Toolbox. Nah, nanti pada saat seperti ini, Bapak Ibu pilih yang global, kemudian klik create an account untuk akun baru dan juga klik login ya atau sign in jika sudah punya akun. Nah, kita contohkan ya. Yang pertama kita cari ya Kobo Toolbox. Ya, oke. Kita ketik Kobo Toolbox di pencarian Google. Kemudian kita pilih ya ini ya yang paling atas Kobo Toolbox. Nah, jika sudah muncul seperti ini, bisa pilih create an account ya. Nih, create an account atau sign up ya. Sign up. Nah, di sini kita coba sign up saja. Nah, ini kan ada dua nih, Global Kobo Toolbox dan juga Eropa
Union Combo Toolbox Server. Nah, di sini kita pilih yang Global Combo Toolbox. Klik sign in karena kita sudah punya akun ya. Nah, namun jika belum punya akun, klik create an account. Nah, bagaimana cara membuat akun baru itu nanti sudah saya cantumkan juga di dalam PDF ya. Klik sign in. Nah, oke, di sini kita sudah sign in ya. Masukkan username atau nama pengguna ya. Di sini saya sudah punya akun ya. Di sini saya login dengan username saya itu Rizky Ibnu Rahman 2 ya. Oke. Nah, kemudian masukkan kata sandi yang pernah kita daftar tadi. Nah, itulah gunanya email tadi Bapak Ibu ya, Gmail. Itu pada saat Bapak Ibu membuat akun baru. Kemudian klik login ya. Nah, ini adalah tampilan dashboard ya. Tampilan dashboard dari Kobo Toolbox jika Bapak Ibu menggunakan komputer ya. Nah, di sini ini ada salah satu proyek saya yang sudah saya buat ya. Ini saya contohkan pada saat kita belajarnya itu di hotel itu ya, pada saat kegiatan workshop ya. Nah, di sini kita akan contohkan ya cara membuat proyek barunya. Klik baru ya atau new di sebelah kiri atas ya. Nah, klik buat dari awal ya. Nah, buat dari awal, kemudian kita masukkan nama proyeknya atau nama nama surveinya ya. Sini kita buat saja kuesioner penelitian rokok saja ya. Kuesioner penelitian rokok. Oke. Nah, kemudian untuk deskripsinya bisa disalin saja atau Bapak Ibu eh, supaya tidak ribet ya. Salin saja. Kemudian pada bagian sektornya wajib diisi ya. Di sini kita pilih pendidikan saja ya. Pendidikan, kemudian negaranya Indonesia. Oke, jika sudah sesuai, Bapak Ibu bisa klik buat project ya. Nah, kalau untuk nama project, Bapak Ibu sesuaikan saja masing-masing. Di sini saya contohkan adalah kuesioner penelitian rokok. Klik buat project. Nah, oke, di sini sudah masuk ya ke bagian formulir kuesionernya. Nah, di sini kan ini formulir kosong nih. Bagaimana cara menambahkan pertanyaannya? Itu nanti sesuaikan dengan kuesioner Bapak Ibu ya. Di sini saya contohkan kuesioner saya yang sudah ada ya. Di sini saya akan buatnya itu menggunakan kuesioner yang sudah ada. Sebentar, saya cari dulu. Sepertinya apa kuesioner rokok ya. Sebentar, saya cari dulu kuesioner rokok ya. Kuesioner. Nah, ini saja deh. Kuesioner uji coba. Oke. Nah, oke. Di sini Bapak Ibu, sini saya sudah punya kuesioner ya. Ini tentang rokok ya, kuesioner penelitian rokok di Kota Jambi ya, SMA dan SMK di Kota Jambi. Nah, di sini kita akan membuatnya beberapa seperti ini ya. Ada nama siswa, kelas, kemudian kecamatan, usia, jenis kelamin, dan seterusnya. Akan di sini ada titik koordinat ya. Nah, yang paling penting Kobo Toolbox itu bisa mengambil koordinat ya Bapak Ibu ya. Koordinat. Oke, di sini kita klik saja tombol tambah di bagian ini. Ini kan tambahkan pertanyaan nih. Nah, pertanyaan pertama itu kecamatan ya tadi ya. Kecamatan atau desa. Klik tambahkan pertanyaan. Nah, kemudian pilih ya dia itu dalam bentuk
pilihan atau isian. Nah, di sini kita akan buat pilih salah satu saja ya, karena kita buat saja dia beberapa kecamatan ya. Oke, sini kita buat pilih satu saja. Ini hampir sama ya Pak Ibu ya dengan Google Form. Ada opsi 1, opsi 2, opsi 3, bahkan bisa opsi banyak-banyak ya. Jadi kita contohkan opsi satunya itu Kecamatan Kota Baru, kemudian opsi 2-nya Telanai Pura ya. Kemudian opsi 3-nya Jambi, misalnya Jambi Timur Jambi Timur, Haji Lutung deh, Haji Lutung, nah Jambi Selatan ya. Ini hanya contoh ya Pak Ibu ya. Pak Ibu bisa sesuaikan dengan kuesioner masing-masing ya. Apakah soal pertanyaan yang pertama itu kecamatan atau nama atau yang lain-lainnya. Oke, di sini kita selesai satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan. Nah, jika Bapak Ibu ada yang salah atau ada yang perlu diganti, nah Bapak Ibu bisa klik di bagian kanan ini ada gambar gerigi ini. Nah, jika pertanyaan ini wajib diisi, Bapak Ibu bisa pilih wajib ya, wajib diisi. Nah, namun jika tidak wajib diisi, Bapak Ibu bisa skip saja. Kemudian tambahkan pertanyaan ya. Pertanyaan kedua misalnya nama ya. Nama sekolah misalnya ya. Tambah pertanyaan, nah kemudian pilih ya. Kalau nama sekolah ini biasanya di sini saya buat isian saja ya. Jadi dia teks ya. Kalau dia mengetik itu pilih teks. Nah, kemudian ini setting juga ya, wajib diisi ya ya. Atau jika tidak wajib diisi nanti bisa dipilih tidak. Oke. Selanjutnya pertanyaan ketiga itu titik koordinat. Nah, ini yang paling penting ya Pak Ibu ya. Di aplikasi Kobo Box ini titik koordinat ini yang paling penting. Karena di Google Form itu belum ada ya seperti ini, setahu saya ya. Nah, kita akan coba perlihatkan bagaimana Kobo Box itu bisa mengambil titik koordinat ya. Titik koordinat. Pilihannya itu koordinat. Nah, kemudian apa tadi ya? Nama siswa, kemudian jenis kelamin, tempat tanggal lahir ya. Oke, nah ini nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan saja sampai pertanyaan kuesioner yang ada. Nah, di sini saya contohkan sedikit saja ya. Di sini saya mungkin sampai tempat tanggal lahir saja ya nanti. Siswa, kemudian kelas ya. Kelas di sini karena di SMA, maka di sini saya pilih kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Oke, di sini selanjutnya jenis kelamin ya, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Oke. Kemudian alamat. Nah, alamat di sini saya akan pilihnya itu teks saja ya. Teks, teks ya supaya nanti dia bisa mengisi alamatnya. Oke, selanjutnya nomor HP ya. Nomor HP di sini saya akan pilih nomor ya. Nomor. Kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir itu bisa dipilih
tanggal ya, date ya, tanggal. Hmm, apa lagi ya? Oh ya, kita kan juga bisa menambahkan yang bukti foto ya, atau bukti wawancara itu bisa kita tambahkan Bapak Ibu. Itu kita akan pilih gambar ya. Nah, jadi kelebihan apa namanya? Kelebihan Kompo Toolbox ini juga salah satunya bisa eh, kita itu mengisi foto atau gambar ya secara langsung. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lanjutkan seterusnya sampai semua pertanyaan-pertanyaan itu selesai ya. Bapak Ibu bisa copy ya dari kuesioner. Misalnya bagian tempat tinggal ini di manakah saudara tinggal, itu Bapak Ibu bisa copy, bisa paste. Nah, kemudian klik tambah pertanyaan dan seterusnya seterusnya ya. Nah, apakah rumah sendiri, kemudian eh, sama orang tua atau mengkos atau kontrakan. Nah, itu bisa di copy saja pertanyaannya dari formulir yang sudah ada. Nah, oke. Di sini kita sudah selesai ya. Nah, atau jika ada yang ingin dihapus, Bapak Ibu bisa klik tombol yang tong sampah di sebelah kanannya yang warna merah. Klik hapus pertanyaannya jika ada kesalahan. Nah, oke, di sini mungkin saya sudah selesai ya. Kita klik simpan di sebelah kanan atas. Nah, Bapak Ibu bisa sesuaikan nanti apakah pertanyaan itu lebih dari saya ini atau semuanya dimasukkan boleh. Nah, jika sudah kita simpan, kita klik kembali ke daftar ya, kembali ke dashboard. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah contoh kuesioner kita yang sudah selesai tadi ya, di bagian bawah. Nah, namun pada bagian status dia akan tulisnya itu draft. Draft itu belum diluncurkan ya, belum di-share ya. Nah, contoh yang sudah di-share itu nanti akan muncul statusnya itu diluncurkan. Nah, bagaimana cara untuk membagikannya? Kita akan masuk ke poin membagikan dan cara mengisinya ya. Klik kuesioner kita tadi ya, kuesioner kita ini. Nah, kemudian pada bagian ini ada 4 ya, ada ringkasan, formulir, data, dan pengaturan ya. Nah, Bapak Ibu bisa cek dulu ya pada bagian formulir. Bapak Ibu bisa pilih ini ya, luncurkan. Nah, artinya kuesioner kita ini akan segera dibagikan ya. Nah, di sini saya klik dulu luncurkan. Nah, oke, tunggu sebentar agak loading. Nah, oke. Nah, untuk bahasanya pilih bahasa Indonesia ya, Bapak Ibu ya. Pilih bahasanya Indonesia. Untuk kodenya itu ID, ID, ID ya. Indonesia itu ID. Oke, atur, oke, tambahkan bahasa. Nah, jika sudah, ini artinya sudah ya, sudah selesai. Nah, untuk bagian bawah ini, nah ini adalah bagaimana cara kita membagikannya Bapak Ibu ya. Nah, pada video kali ini saya akan contohkan klik ini ya, izinkan pengiriman ke formulir tanpa penggunaan kata sandi. Ini artinya Bapak Ibu di lapangan bisa mengisinya nanti itu tanpa harus punya akun ya. Nah, tanpa harus punya akun, namun ini hanya pada saat ada koneksi internet ya. Tanpa akun, tapi hanya bisa pada saat koneksi ada internet. Nah, jika tidak ada internet, nanti dia akan memerlukan aplikasi ya. Itu perlu mendownload aplikasi Kobo Toolbox. Oke. Nah, di sini saya akan contohkan ini misal jika ada koneksi internet ya. Klik salin, salin link ya. Oke, linknya sudah disalin. Nah, kemudian link yang disalin ini akan di-share di grup WhatsApp atau di WhatsApp tugas di lapangan ya. Nah, oke, di sini saya akan contohkan ya. Jika link yang tadi itu di-share ke petugas di lapangan ya. Ini daerah yang ada internet.
Nah, di sini kita akan coba ya paste. Nah, ini sudah ada linknya. Kita coba mengisinya ya. Kita akan coba mengisinya, Bapak Ibu. Oke, oke, sebentar. Nah, oke, di sini sudah muncul ya, Bapak Ibu ya. Ini adalah kuesioner yang sudah kita buat tadi ya. Di sini kita bisa lihat dan kita bisa mengisinya itu tanpa perlu login ya. Tanpa perlu login dan nanti kita bisa submit. Ini kita akan contohkan ya cara mengisinya. Pertama, misal ya, saya ada di daerah yang ada koneksi internet. Nah, ini adalah cara mengisinya. Bisa menggunakan link seperti link Google Forms pada umumnya ya. Nama sekolah, misal saya contohkan, misalnya dia di SMA 2, nah, misalnya. Ini belum tentu seperti ini ya, Bapak Ibu. Ini hanya contoh. Nah, kemudian untuk koordinat, klik ini ya. Ini, nah, jadi dia akan otomatis mengambil posisi. Nah, kemudian untuk akurasinya nanti dia akan otomatis ya. Oke. Selanjutnya itu nama siswa ya. Nama siswa misal di sini saya sendiri ya, Rizky. Saya misalnya kelas 10, laki-laki. Kemudian alamat saya misalnya di Kota Baru, atau di Telanai, atau di Tugu Juang ya. Itu terserah Bapak Ibu. Ini saya buat sini tipe keris. Kemudian nomor HP ya, misalnya di sini 023 45 17 ya. Oke, tanggal lahir. Sini bisa pilih ya, pilih tahun ya. Ini hampir sama dengan Google Form ya Bapak Ibu ya. Untuk pengisiannya, kalau kita berada di daerah yang ada koneksi internet ya. Ini bukti foto ya, bisa di-upload ya. Nah, bisa diklik untuk memilih fotonya. Nah, jika kita nanti menggunakan HP, maka di sini akan pada saat bukti foto wawancara ini, maka dia akan otomatis membuka kamera. Nah, nanti kita bisa berfoto nanti. Kalau kita menggunakan HP ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya contohkan kita menggunakan komputer ya, cara mengisinya ya. Nah, kemudian ini klik eh, rumah sendiri. Nah, kita bisa submit jika sudah selesai ya. Submit jika sudah selesai. Oke, ini artinya sudah sukses ya. Successfully submitted ya. Nah, jika sudah sukses submit, nah Bapak Ibu bisa lanjutkan ya mengisi selanjutnya. Ini misal masih menggunakan komputer ya, masih ada koneksi internet. Sini saya contohkan misalnya dia di Telanai Pura di SMA 9 misal ya, ini misal saja. Nah, kemudian klik ini, akurasinya otomatis, kemudian nama siswanya misal di sini Ani, yaitu kelas 12, misalnya perempuan, alamatnya di Buluran, ini misalnya contoh saja. Nomor HP-nya misalnya 08971899 oke. Oke, tanggal lahirnya misalnya dia 2010 misalnya. Oke. Nah, bukti foto wawancaranya eh, pilih saja terserah ya. Ini hanya contoh saja. Oke, ini hanya contoh ya. Oke, dia misalnya dia ngekos misalnya ya. Oke, kita klik submit. Oke,
Oke, di sini sudah selesai ya, 2 submitted. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara mengisinya itu di handphone ya Bapak Ibu ya. Di sini saya akan contohkan di handphone, itu jika ada koneksi internetnya, artinya kita menggunakan link yang ada koneksi internet. Nah, kita bisa buka Google Chrome, kemudian kita paste ya, link yang tadi. Nah, maka otomatis muncul seperti ini. Nah, ini adalah tampilan eh, cara mengisinya jika ada koneksi internet ya. Jika ada koneksi internet, kita bisa menggunakan link yang tadi. Nah, klik seperti ini, kemudian kita bisa langsung isi saja tanpa perlu harus login, tanpa perlu harus mempunyai akun terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah contoh eh, kita ada link ya, maksudnya kita menggunakan link jika ada koneksi internet ya. Oke, kita akan coba lanjut. Kita coba ya. Kemudian titik koordinat, misalnya kita klik ini, dia akan otomatis mengisi. Oke. Nama siswanya misalnya eh, oke, Lica asing lah ya. Kelas 10 misalnya. Usianya misalnya 17 tahun, kemudian tanggal lahirnya misalnya. Oke, 2004 ini contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah Anda menerima uang jajan, uang saku ya? Nah, ini adalah kuesionernya, sudah saya tambahkan beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Maksudnya ini tidak yang tadi. Nah, namun begini cara tampilannya jika kita menggunakan handphone ya. Handphone dan kita berada di daerah yang ada koneksi internet ya. Ada koneksi internet. Klik submit ya. Kita klik submit. Nah, oke. Nah, jika sudah successfully submitted itu artinya eh, apa namanya? Itu artinya sudah tersubmit ya Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa lanjutkan lagi mengisi yang lainnya. Bisa yang ada tanda bintang ini artinya tidak boleh di skip ya, artinya itu wajib diisi. Misal di sini saya buat contoh misalnya kecamatannya Tujuh ya. SMA 2, kemudian titik koordinatnya bisa klik ini, maka dia akan otomatis ya. Otomatis ambil koordinat, kemudian klik nama siswanya. Oke, kemudian usia ya. Usia, kemudian tanggal lahir. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Hanya contoh cara mengisinya jika kita ada koneksi internet ya. Jika kita ada koneksi internet. Kalau kita ada koneksi internet, maka cara mengisinya hampir sama dengan Google Chrome ya. Kita mengisinya itu melalui browser. Nah, oke, di sini sudah successfully submitted ya, artinya sudah berhasil kita isi dan sudah berhasil tersimpan. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara melihat ya, cara melihat hasil yang sudah kita input ini tadi. Nah, yang pertama kita login kembali di dashboard uh, Kobo Toolbox kita menggunakan laptop ya Bapak Ibu ya. Nah, kita login di project kita. Oke, di sini kita kembali ya ke menu project. Nah, di sini saya sudah isi tadi yang baru ya. Ini project yang baru dan di bawah ini adalah project yang lama ya. Nah, ini project kita yang baru tadi. Nah, untuk melihat hasil dari data yang sudah terinput, Bapak Ibu bisa pilih menu data ya. Ini data. Di kan ada ringkasan formulir dan data ya. Nah, kalau di Google Formulir itu nanti adanya unduh ya, unduh spreadsheet. Nah, sedangkan di sini seperti ini ya Bapak Ibu ya, bagian data ini. Nah, ini kita bisa lihat ya di sini sudah ada dua responden yang sudah saya
entry kan. Nah, Bapak Ibu, kalau mau mendownloadnya, Bapak Ibu bisa klik tombol unduhan ya, unduhan di sebelah kiri ini, unduhan ya, unduhan atau kalau bahasa Inggrisnya mungkin download ya. Nah, pilih jenisnya. Di sini saya akan contohkan menggunakan XLS ya, atau Excel ya, Excel bahasanya Indonesia. Oke. Nah, jika sudah, klik ekspor ya, Bapak Ibu ya. Klik ekspor. Nah, nanti di bawah akan muncul seperti ini. Nah, XLS. Nah, jika sudah selesai, maka Bapak Ibu bisa klik unduh ya. Nah, oke, unduh. Nah, ini sudah selesai diunduh ya. Nah, ini sudah selesai diunduh ya. Nah, oke, itulah tadi Bapak Ibu ya, materi bagaimana penggunaan Kobo Toolbox ya dalam pengumpulan data survei atau penelitian. Nah, untuk video selanjutnya itu saya akan buat video terpisah ya, bagaimana cara penggunaan Kobo Toolbox itu pada saat kita tidak ada koneksi internet ya. Nah, pada saat kita tidak ada koneksi internet, maka kita akan menggunakan aplikasi Kobo Collect ya, itu kita download di Play Store dan kita bisa mengisinya itu di Android. Nah, oke. Sekian Bapak Ibu untuk video ini ya, untuk videonya. Nah, untuk selengkapnya ini saya sudah buat ya caranya itu di dalam PDF. Bapak Ibu nanti bisa baca. Jika ada yang kurang jelas silahkan dihubungi saya ya Bapak Ibu ya. Sekian dan terima kasih.